Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Gimana, semangat nggak belajar hari ini? Harus semangat dong. Sebelum belajar, perkenalkan nama kakak Stef Fatima, NPM 1840605059, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Borneo Tarakan. Hari ini kita akan belajar apa ya, Kak? Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran, khususnya untuk kelas 6 dan pembelajaran kedua. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Amin. Terima kasih ketua kelas. Baiklah, selanjutnya siapa nih yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Oh, hadir semua ya, Alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan menampilkan gambar lingkaran, kalian mampu menyebutkan unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan ditampilkannya rumus lingkaran dengan penjelasannya, kalian mampu menyebutkan rumus luas dan keliling lingkaran. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dengan melengkapi diagram, kalian mampu nih menjelaskan unsur-unsur dalam lingkaran. Lalu yang terakhir yang keempat, dengan mengerjakan latihan, kalian mampu menuliskan rumus luas dan lingkaran tentunya dengan baik dan benar. Hari ini kita akan mempelajari dua materi sesuai tujuan pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama unsur-unsur lingkaran, yang kedua apa? Yap, benar, mempelajari luas dan keliling lingkaran. Kakak sudah nih menampilkan gambar-gambar yang kalian sering temukan. Nah, kira-kira apa ya kesamaan pada gambar-gambar tersebut? Yang pertama ada gambar ban sepeda, lalu yang kedua ada gambar jam. Yang ketiga ada gambar hula hoop. Siapa nih yang sering main hula hoop? Lalu yang keempat yang sering kita temukan adalah koin. Nah, kira-kira nih apa ya kesamaannya keempat gambar tersebut? Ada yang bisa? Yap, benar. Benar, tepuk tangan dong untuk teman kita nih, Novia nih, benar. Jadi kesamaan pada empat gambar tersebut adalah bentuknya, yaitu berbentuk lingkaran. Tepuk tangan dong. Baiklah, karena kalian sudah nih mengetahui bentuk lingkaran itu seperti apa, kita akan memasuki unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran itu ada 8. Jadi unsur-unsur tersebut yang pertama adalah titik pusat. Nah, kakak sudah nih menyiapkan gambar tersebut agar kalian lebih paham yang mana ya unsur-unsur tersebut. Kalian perhatikan gambar tersebut ada huruf O. Nah, O itu diistilahkan dengan titik pusat pada lingkaran. Jadi titik pusat itu apa ya? Titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Lalu unsur yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari itu seperti apa ya, Kak? Jari-jari itu contohnya O ke A dan O ke B. Nah, itu adalah jari-jari, teman-teman. Jari-jari itu apa ya? Jari-jari itu adalah jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Titik lingkaran itu yang O tadi. Lalu unsur-unsur yang ketiga adalah A ke B. Nah, itu disebut juga dengan diameter. Diameter itu apa ya? Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Nah, selanjutnya adalah unsur keempat, yaitu busur lingkaran. Busur lingkaran itu seperti apa? Contohnya adalah A ke B, dilanjutkan B ke C, dan A ke C. Nah, itu saling bersambungan tuh. Nah, itu disebut juga dengan
busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Bagaimana? Paham sampai sini? Bagus. Baiklah, kita lanjut ke unsur kelima. Unsur kelima adalah tali busur. Tali busur itu contohnya A ke C. A ke C. Nah, tali busur apa ya? Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Contohnya tadi A ke C. Dan selanjutnya adalah juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Contohnya yang berwarna orange tadi. Selanjutnya adalah unsur yang ke-7. Perhatikan yang warna orange. Itu disebut juga dengan tembereng loh. Nah, tembereng itu apa? Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dan selanjutnya adalah apotema. Apotema itu apa? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur, asalkan dengan tegak lurus dengan tali busur tersebut. Contohnya adalah O ke D. Itu adalah contoh apotema. Itulah ke-8 unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Baiklah, kita ringkas ya ke-8 unsur-unsur tersebut. Nah, yang berwarna orange adalah juring. Yang berwarna ungu adalah benar, tembereng. Yang O adalah titik pusat. O ke A, O ke B, dan O ke C disebut juga dengan jari-jari. Lalu A ke B disebut juga dengan diameter. A ke B dilanjutkan B ke C, dan dilanjutkan lagi A ke C itu juga disebut dengan busur. Nah, karena sudah ada busur, maka selanjutnya adalah A ke C. A ke C itu tali busur, dan O ke D adalah apotema. Itulah tadi unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Baiklah, agar kalian lebih paham terkait unsur-unsur lingkaran, kakak sudah menyiapkan latihan, dan di dalam latihan tersebut ada diagram yang perlu kalian lengkapi terkait unsur-unsur lingkaran. Setelah kalian mengerjakan tugas tersebut, kalian bisa kirimkan ke grup kelas kita ya. Dan selanjutnya adalah materi kedua, yaitu keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran itu apa ya? Keliling lingkaran adalah busur terpanjang pada suatu lingkaran. Dan luas lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran. Suatu daerah yang terletak di dalam lingkaran itu disebut juga dengan luas. Setelah kita memahami pengertian dari keliling dan luas lingkaran, selanjutnya adalah rumus keliling lingkaran. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan 2 kali Pi kali R. Agar kalian paham, kakak sudah menyiapkan keterangannya. K itu adalah keliling lingkaran, Pi itu bernilai 22/7 atau 3,14. Dan selanjutnya R adalah jari-jari lingkaran dan D adalah diameter lingkaran. Nah, rumus utamanya keliling lingkaran adalah K sama dengan 2 kali Pi kali R. Tetapi itu digunakan jika yang diketahui adalah jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya adalah K sama dengan Pi kali D. Rumus tersebut digunakan jika yang diketahuinya adalah D atau diameter. Nah, dan selanjutnya bagaimana ya Kak kalau kita ingin mengetahui jari-jari keliling lingkaran? Nah, cara mengetahuinya adalah dengan rumus R sama dengan K per 2Pi. Itu digunakan jika kamu ingin mengetahui jari-jari lingkaran. Dan selanjutnya kamu bisa menggunakan rumus yang pertama tadi, K sama dengan 2 kali Pi kali R. Nah, rumus luas lingkaran adalah L sama dengan Pi kali R kuadrat. Keterangannya sama saja. Nah, L adalah luas lingkaran, Pi bernilai 22/7 atau 3,14, dan R adalah jari-jari. Nah, rumus luas lingkaran adalah L sama dengan Pi kali R kuadrat. Lalu bagaimana Kak jika kita tidak mengetahui jari-jarinya?
Nah, rumus yang digunakannya adalah R sama dengan akar L per Pi. Ketika kita sudah mengetahui jari-jarinya, barulah kita bisa menggunakan rumus luas tersebut, yang dimana rumus luasnya adalah Pi kali R kuadrat. Bagaimana? Sudah paham mengenai kedua rumus tersebut? Baiklah, alhamdulillah. Itulah tadi rumus keliling dan luas lingkarannya. Diingat baik-baik ya, kapan kita menggunakan rumus luas dan kapan kita menggunakan rumus keliling lingkaran. Agar kalian lebih paham tentang rumus keliling dan luas lingkaran, kakak sudah mempersiapkan sedikit latihan agar kalian paham tentang rumus tersebut. Yang pertama adalah tuliskan rumus luas lingkaran dilengkapi keterangan rumus tersebut. Dan yang kedua, tuliskan rumus keliling lingkaran dilengkapi dengan keterangan rumus tersebut. Dan jika kalian sudah mengerjakannya, silahkan kirim ke grup kelas kita ya. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada ya, alhamdulillah semuanya kalian sudah paham. Baiklah, siapa nih yang ingin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini? Baik, silahkan Ahmad Lutfi. Wah, bagus sekali, tepuk tangan dong untuk Ahmad Lutfi. Terima kasih atas kesimpulannya, benar sekali kesimpulan yang disampaikan oleh teman kita Ahmad Lutfi. Kesimpulan pada pagi hari ini terkait materi lingkaran adalah yang pertama, unsur-unsur lingkaran adalah titik pusat, juring, tembereng, jari-jari, diameter, busur, tali busur, dan apotema. Dan yang kedua adalah rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan 2 kali Pi kali R. Dan rumus luas lingkaran adalah L sama dengan Pi kali R kuadrat. Itulah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Baiklah, jangan lupa kalian kerjakan ya latihan pada link tersebut dan kirimkan hasil kerjaan kalian atau hasil tugas kalian ke grup kelas kita. Baiklah, marilah kita bersama-sama berdoa ya untuk menutupi pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Amin. Terima kasih ketua kelas dan terima kasih untuk kita semua yang sudah semangat belajar hari ini. Ada kata-kata yang bagus nih untuk kita ingat selalu. Dan kata-kata tersebut adalah orang yang siap belajar adalah orang yang akan menjadi pemimpin terbaik. Terima kasih untuk semangat belajar pada pagi hari ini. Kakak mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.